Om Swastiastu. Umat sedharma yang dicintai Yang Widi, Titiang Pandita Empu Jayaprema Ananda ingin berbagi tentang satu hal mengenai perlunya kita toleransi jika melakukan persembahyangan di tempat ibadah umum. Apakah itu bernama pura, mandir, candi, kuil, atau berupa pasraman, padepokan, perguruan, sanggar, atau apapun yang disebut oleh umat Hindu Nusantara. Urun rembuk pandita ini seperti biasa memakai bahasa Indonesia karena untuk memenuhi permintaan umumnya dari kalangan anak-anak muda di luar Bali. Mungkin anak-anak kita yang haus akan ajaran agama dan nasihat dari para panditanya, baik yang berada di kota besar maupun kota kecil seperti Palopo, Lampung, Parepare, Bau-Bau, Tanah Lot, Bontang, dan di banyak tempat lagi. Kurang begitu cepat menangkap jika pandita memakai bahasa Bali. Ini berdasarkan pengalaman pandita berkeliling Nusantara. Apalagi bahasa Bali yang dipakai para pandita umumnya bukan bahasa Bali sehari-hari. Biasanya lebih halus, sehingga anak-anak muda lebih sulit untuk menangkap artinya, karena mereka lahir dan besar di rantauan, walaupun di keluarganya sendiri tetap memakai bahasa Bali bersama orang tuanya, tetapi di lingkungan di luar keluarga sudah memakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa setempat. Baiklah, pandita akan mulai dengan sebuah cerita yang betul-betul terjadi. Namun jangan lupa like, share, dan subscribe channel pandita ini agar di lain waktu bisa cepat mengetahui apa yang pandita sebarkan. Nah, pandita mau cerita soal kejadian yang ringan saja. Mungkin dianggap sepele oleh beberapa kalangan. Suatu hari, pandita melakukan pemujaan di Pura Melanting, di kawasan Kecamatan Grogak dekat Pura Pulaki di Bali Utara. Pura Melanting sangat terkenal karena umat yang melakukan swadharmanya sebagai pedagang banyak yang memohon anugerah di sini. Mereka membeli daksina linggih dan kemudian mereka menstanakan ide betara rambut sedana di Pura Melanting. Ini adalah Dewi Kekayaan, Dewi Kemakmuran, sehingga diharapkan usahanya sebagai pedagang mendapatkan anugerah. Dalam kitab-kitab Hindu, ide betari rambut sedana ini adalah Dewi Laksmi. Karena pandita mengaturkan puja di siang hari, tentu pandita melantunkan puja Trisanya yang diikuti oleh orang-orang yang kebetulan tangkil ke Pura Melanting itu. Dan sebenarnya di setiap persembahyangan, kecuali sembahyangnya beruntun terus-menerus, pemangku di sana rajin melantunkan puja Trisanya sebelum
melakukan pemuspan. Kebetulan saat itu ada beberapa orang yang ikut bersembahyang. Ikut pula sebagai pemedap 4 orang tentara yang berpakaian seragam. Namun sepatu dan kaos kakinya sudah dilepas di luar pura. Dan tentara itu sudah memakai selendang. Mungkin dia bawa sendiri selendangnya. Atau mungkin juga ada selendang yang disediakan di pura itu. Pandita tidak memperhatikan dengan benar. Tidak ada masalah apa-apa. Persembahyangan berlangsung lancar. Pas saat ngaturan pancasembah juga berlangsung biasa-biasa saja. Usai sembahyang, pandita banyak disalami. Memang seperti biasa kalau pandita datang ke tempat-tempat umum, apalagi ke sebuah pura, biasanya banyak yang menyalami. Ini tradisi sudah lama. Namun tiba-tiba ada seorang pemedek yang pakaiannya rapi menegur dengan sedikit kasar 4 tentara yang berpakaian seragam itu. Pemedek berpakaian rapi itu mengaku sebagai pengurus parisade di sebuah kecamatan. Disebutkan nama kecamatannya. Namun tidak elok kalau pandita mengatakan di sini. Lelaki itu pertama-tama bertanya, apakah tentara itu semuanya beragama Hindu? Tentu saja tentara itu menjawab, ya, beragama Hindu. Kalau bukan Hindu, untuk apa kami bersembahyang di pura ini? Lelaki itu dengan nada kasar menceramahi 4 tentara itu. Dia menyebutkan intinya tentara itu tak pantas masuk ke sebuah pura dengan seragam tentara untuk tujuan bersembahyang. Dia katakan bersembahyang di pura ada aturannya, harus berpakaian adat Bali. Ini sudah melecehkan pura. Wah, kata-katanya banyak sekali. Tak enak kalau pandita katakan semuanya. Lalu diakhiri dengan setengah berteriak, jangan ulangi lagi lain kali ya. Pandita mendengar ucapan itu semua karena memang dekat dengan balai peyatnya, tempat pandita memuja. Bahkan 4 tentara itu baru saja selesai sungkem ke pandita. Rasanya tak enak kalau tidak ikut nimbrung. Lalu pandita katakan kepada orang itu, tentara itu tidak salah. Ini pura umum, termasuk kayangan jagat. Siapapun bisa bersembahyang di sini, tak harus berpakaian adat Bali. Masih syukur memakai selendang. Andai kata tanpa selendang pun juga tidak apa-apa. Apalagi ini siang hari, saatnya melantunkan puja Trisandya. Jangan menyalahkan orang yang bersembahyang dengan tulus hanya karena masalah pakaian. Lalu pandita secara basa-basi minta pendapat ke pemangku pura. Apakah pandita benar atau pandita keliru? Pemangku pura sependapat dengan pandita, bahkan menyebutkan hal yang biasa tentara sembahyang di sini dengan pakaian seragam. Selendang yang dikenakan memang disediakan di pura. Markas tentara itu, mes tentara itu ada di dekat sini, di pinggiran pura Pulaki. Ya, mereka biasa bersembahyang di sini.
Pandita mau jelaskan kepada lelaki yang berpakaian parlante itu lebih lengkap lagi duduk soalnya. Ternyata dia sudah mau bergegas pamit keluar dari pura itu bersama rombongannya. Jadi Pandita tidak sempat menjelaskan panjang lebar kepada orang yang mengaku pengurus Parisade kecamatan itu. Lalu kepada 4 orang tentara itu Pandita menghiburnya dengan mengatakan, janganlah omongan pengurus Parisade kecamatan ini dimasukkan ke dalam hati. Adik-adik tidak salah, jangan kapok. Salah satu tentara menjawab dengan sangat sopan. Nak Lingsir, kebetulan tadi kami latihan di halaman pura, tidak jauh dari warung-warung yang ada. Pas istirahat dipakai untuk bersembahyang. Kalau tidak latihan di dekat sini, kami biasanya melantunkan puja Trisandya di sembarang tempat dengan duduk bersila mencari tempat yang bersih. Kalau tidak sedang latihan dan berada di markas, kami melantunkan puja Trisandya di mes kami. Ada Padmasari di sana. Luar biasa. Umat sedharma yang berbahagia. Pernahkah umat berkunjung ke komplek-komplek militer? Di setiap markas militer dan polisi pasti ada pura. Dan pura itu dijadikan pura umum, sehingga yang bukan militer boleh saja masuk ke pura itu untuk bersembahyang, bahkan menjadi pengemponnya. Di Jakarta misalnya, pura di komplek militer dijadikan pura jagat nata oleh umat Hindu di sekitar pura itu. Di markas Kopassus Cijantung ada pura besar yang piodalannya bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Diempon oleh umat Hindu Jakarta Timur. Di komplek pasukan pengawal presiden di Jalan Tanah Abang ada juga pura yang diempon oleh umat Hindu Jakarta Pusat. Di komplek polisi Jelambar Jakarta Barat juga ada pura yang besar. Di Cinere ada pura yang diempon oleh umat Hindu Jakarta Selatan. Itu di lahan TNI Angkatan Laut. Di komplek TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma juga berdiri pura yang sangat besar. Sehingga umat di Jakarta Timur banyak punya pura. Ada Cijantung, ada di Halim, ada di Rawamangun. Begitu pula di daerah lain. Pura yang diempon umat Hindu Banten ada di komplek Kopassus Serang. Hampir di semua kota, baik kota besar maupun kecil, pasti ada pura di komplek tentara atau kompleks polisi. Ini menandakan bahwa tentara dan polisi memang dituntut untuk paham ajaran agamanya dan rajin bersembahyang sesuai aturan agama. Jangan bayangkan orang bersembahyang di sana selalu berpakaian adat Bali. Mereka bisa tetap memakai seragam kesatuannya. Bahkan di Pura Rawamangun, Jakarta Timur yang bukan berada di komplek militer, biasa ada orang bersembahyang bercelana panjang. Di Pura Rawamangun itu kebetulan disediakan selendang. Selain selalu tersedia dupe dan keran air di depan pintu gerbang untuk mencuci muka, mencuci tangan, dan mencuci kaki.
Bagaimana dengan Bali? Sesungguhnya di setiap kantor ada pura di sudut-sudut halaman. Bukan saja di kantor, di pasar swalayan, bahkan di tempat-tempat SBPU, tempat kita membeli bahan bakar, ada pura. Tapi pernahkah melihat orang bersembahyang di sana? Misalnya siang hari, tatkala beberapa pengeras suara dan dari radio mengalun puja Trisandya. Pernahkah umat sedharma pada saat membeli bensin, kebetulan siang hari, saatnya melantunkan puja Trisandya, tiba-tiba pergi ke pura di pojok pompa bensin lalu bersembahyang? Saya kira jarang. Bahkan tak pernah saya melihat suasana itu. Trisandya hanya ada di radio, di televisi, di pengeras suara. Umumnya alasan yang dipakai orang adalah, gak enak sembahyang tak memakai pakaian adat. Nah, itulah. Karena selalu ditekankan bahwa bersembahyang itu harus memakai pakaian adat. Harus mekambeng. Kalau pakai celana panjang, tidak boleh. Bahkan dalam ajaran Hindu, tidak ada air untuk membasuh tangan dan cuci muka. Tetap kita bisa bersembahyang. Kalau umat Islam, mohon maaf, hanya contoh, bukan untuk membanding-bandingkan. Jika tidak ada air sehingga tidak bisa wudhu, tidak boleh sholat. Dalam Hindu tidak harus cuci tangan, tidak harus cuci kaki dan cuci muka. Karena ada mantra pembersihan tubuh. Setelah kita melakukan pranayama yang sejatinya adalah menyucikan pikiran, yakni lewat telapak tangan yang disebut Karasodana. Tangan kanan di atas lalu ucapkan mantra Om Sudyamam Swaha. Ganti tangan kiri di atas Om Ati Sudamam Swaha. Selesai. Sungguh sangat praktis, simple, sederhana. Jadi disiplin tentara dan polisi harus dicontoh oleh umat Hindu. Karena itu memang masuk akal Ketua Umum Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat kebanyakan dipimpin oleh pensiunan tentara dan pensiunan polisi. Mereka lebih siap. Seharusnya disiplin ini harus ditanamkan sejak kecil. Umat Hindu termasuk terlambat dalam disiplin menjalankan ajaran agamanya. Pandita kasih contoh yang kecil. Di awal tahun 1980-an, ketika Pandita bertugas di Jogja, sering sekali bersembahyang ke pura di komplek Akademi Militer di Magelang. Pandita waktu walaka memang suka bersembahyang berpindah-pindah tempat. Suatu hari, Pandita ngobrol-ngobrol dengan pembina di Akmil itu. Perwira ini bertanya kepada Pandita, apakah di dalam ajaran Hindu ada doa untuk memulai makan? Pandita menjawab, ya pasti ada. Perwira itu bercerita, ketika ada makan bersama di antara para taruna di mes,
biasa ada doa sebelum makan. Dan doa itu dilakukan secara bergantian menurut agama masing-masing. Pas suatu ketika giliran taruna dari Hindu yang berdoa, ternyata dia tidak bisa melantunkan doa sebelum makan. Bahkan dikatakan tidak ada doa sebelum makan di dalam Hindu. Waduh, Pandita malu sekali waktu itu. Sepulang dari Magelang, Pandita minta dana ke kantor pusat majalah Tempo di Jakarta. Kebetulan Tempo memang punya dana untuk pengabdian masyarakat. Lalu Pandita membuat buku doa sehari-hari untuk umat Hindu. Doa dari bangun tidur, semua aktivitas sehari-hari sampai tidur lagi. Pandita himpun doanya dari berbagai sumber. Pandita pun mencetak buku doa sehari-hari ini dan dibagikan gratis kepada para taruna. Bahkan belakangan buku saku yang kecil ini yang memuat doa sehari-hari dibagikan secara gratis ke umat. Beberapa tokoh Pandita ajak untuk memperkenalkan buku ini dan boleh memasang fotonya di buku ini agar buku ini bisa menyebar. Contohnya Ida Begawan Dwija, sahabat Pandita di Singaraja, ikut menyebarkan buku ini dengan memasang foto beliau di covernya. Tidak apa-apa, yang penting buku ini populer. Bahkan ada hajatan perkawinan di mana yang kawin adalah umat Hindu juga ikut menyebarkan buku ini sebagai kado perkawinan. Itulah upaya Pandita untuk menyebarkan himpunan doa sehari-hari menurut Hindu. Jadi Pandita mau mengatakan kegiatan bersembahyang yang kecil-kecil harusnya menjadi bagian hidup dari keseharian kita sebagai manusia modern. Dalam kaitan ini, Pandita sering berkata dan dengan maksud menyindir, di Bali itu yang rajin bersembahyang Trisandya cuma pengeras suara, radio, dan televisi. Kalau Pandita lagi tinggal di Denpasar, karena ada cucu di Denpasar, tiap pagi mendengar ada puja Trisandya dari 3 pengeras suara yang tidak bersamaan. Ya, ada selisih beberapa detik sehingga tidak berbarengan. Di sana kedengaran puja Trisandya, di sebelah sana kedengaran lagi. Tapi mana ada orang tergerak ikut berdoa. Lalu lintas tetap ramai, orang tetap hilir mudik di gang di depan rumah anak Pandita. Umat sedharma, kembali ke masalah pura sebagai tempat sembahyang. Untuk pura umum, seharusnya siapapun orang yang datang bersembahyang ke sana, apapun pakaiannya, tidak masalah. Apalagi pura umum itu ada di perkantoran, ada di pasar-pasar swalayan. Seharusnya pula pura Jagatnata di setiap kota memperlakukan hal yang sama. Untuk apa kota punya pura Jagatnata? Dengan begitu para pelajar yang dekat dengan pura Jagatnata atau pas pulang sekolah atau sebelum bersekolah ketika pelajaran belum dimulai terbiasa melantunkan doa-doa pendek di pura.
termasuk jika waktunya Trisandya. Pura Jagatnata di Denpasar yang berada di tengah kota dan dekat dengan sekolah seharusnya bisa dimasuki umat Hindu yang tidak harus berpakaian adat Bali. Karena memang tidak sempat kita ganti pakaian hanya untuk melantunkan puja Trisandya pada saat kita kebetulan dekat di alun-alun Puputan Badung itu. Sekarang bagaimana kalau kita kaitkan dengan budaya atau belakangan ini sering dipakai istilah dreste, meskipun seharusnya dreste tidak sama persis dengan budaya. Apakah umat Hindu dreste Bali tidak boleh bersembahyang di tempat suci yang bukan dreste Bali? Atau sebaliknya? Menurut Pandita, boleh-boleh saja. Namun karena budaya ini berkaitan dengan siapa yang dipuja, tentu ada batasannya. Bahkan sesama dreste Bali juga ada batasannya. Pandita memberi contoh. Umat Hindu yang drestenya Bali pasti punya merajang keluarga untuk memuja leluhurnya. Apakah merajang itu besar dengan beberapa pelinggih, atau merajang kecil yang hanya 2 atau 3 pelinggih yang sering disebut sebagai sanggah pekomela? Sama saja fungsinya. Di situ dipuja leluhurnya, ada atau tidak ada rong 3. Nah, siapa leluhur orang Bali itu bisa berbeda-beda. Karena itulah tidak semua pura keluarga itu bisa dimasuki oleh orang lain yang leluhurnya tidak sama, yang bukan keluarga besarnya. Jadi tak mungkin misalnya ada orang bertamu, lalu pas ketika puja Trisandya mengalun di radio dan dia bilang, pinjam dong sanggahnya untuk sembahyang. Itu tidak lazim kalau bukan keluarga. Karena bisa jadi leluhur berbeda antara tuan rumah dan tamunya. Misalnya yang punya rumah warga Pasek, yang dipuja leluhurnya tentu para empu seperti Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan, dan seterusnya. Lalu tamunya warga lain, leluhurnya misalnya Dangyang Nirarte, atau Arya ini, Arya itu, atau dalam ini, dalam itu. Tidak mungkinlah meminjam merajang untuk tempat bersembahyang. Kalau dia mau memuja Tuhan dan bukan memuja leluhur, seperti melantunkan puja Trisandya, berikan tempat yang bersih. Bisa di kamar tamu, tidak apa-apa. Karena itu di Pasraman Manik Geni, gerejanya Pandita membuat padmasana umum di halaman aula. Maklum, Pandita sering kedatangan tamu dari berbagai warga. Bahkan tamu orang Hindu dari luar Bali. Tamu yang bukan warga Pasek, karena Pandita sendiri adalah warga Pasek. Silakan sembahyang di padmasana umum. Memuja Tuhan di sana, bukan memuja leluhurnya ide Pandita. Kalau tamunya warga Pasek, boleh pilih mau sembahyang di Merajang atau di luar, terserah. Jadi untuk pura keluarga itu kita boleh menetapkan syarat yang ketat. Harus pakai pakaian adat Bali.
Meskipun di Merajang pandita boleh berpakaian bebas. Wong anak-anak biasa sembahyang berpakaian bebas. Karena untuk ganti pakaian perlu waktu, padahal doanya cuma pendek saja. Bukan dalam kaitan sembahyang khusus, atau bukan pada saat rerainan, apalagi piodalan. Ini hanya sembahyang sehari-hari saja. Begitu pula dresta yang dipakai, khususnya sesajen dan cara ritualnya. Kalau di Merajangnya pandita, karena ada bermacam pelinggih, ada Padmasana untuk memuja Tuhan atau Brahman atau Siwa, ada Meru dan Rong Tiga untuk memuja leluhur, dan beberapa sanggah taksu. Ritualnya tentu memakai dresta Bali, sepenuhnya sesajen berbudaya Bali. Tetapi kalau Padmasana untuk umum di luar penyengker Merajang yang berada di depan aula, drestanya tergantung umat. Yang dari Jawa memakai dresta Jawa, silakan. Yang dari Bali memakai dresta Bali, silakan. Dan mau yang tradisi Weda dengan Agnihotra juga bisa. Tidak harus dresta Bali. Bahkan secara berkala sering pandita mengajak anak-anak melakukan Agnihotra. Tujuannya agar mereka tahu tradisi memuja Tuhan dengan dresta yang lain, dengan budaya yang lain. Biar nggak kagok kalau suatu saat keluar Bali. Di zaman globalisasi ini, kita harus lebih banyak tahu cara pemujaan yang semuanya berlandaskan pada kitab suci Hindu. Jangan seperti katak di bawah tempurung. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bersembahyang yang berbeda budayanya, berbeda drestanya? Boleh apa tidak? Sepanjang itu memuja Tuhan, meskipun didahului dengan memuja Istadewata, boleh-boleh saja. Pandita sering melakukan hal itu ketika masih walaka, ketika belum menjadi pandita, terutama saat bertugas di luar Bali. Pandita biasa bersembahyang di mandir, di asram, di candi, di kuil, di padepokan, atau di sanggar-sanggar umat. Pandita akrab dengan pendeta di kuil Durgama Tangerang. Kuil Durgama ini dipimpin oleh pendeta bernama Pak Samin, bekas gelandangan dari Medan. Istadewata yang dipuja di sini adalah Dewi Durga, tapi penggambarannya adalah Durga sebagai perempuan yang amat cantik. Pandita bahkan pernah dibaptis di Durgama ini dengan penganugerahan Dewi Durga. Lihat foto arsipnya. Pandita juga sering ke Dewi Mandir di Kemayoran. Pendetanya di sini, pendeta Silain, sudah lama menjadi anggota Sabe Pandita PHDI Pusat. Di sini yang dipuja adalah Istadewata para dewi, seperti Laksmi, Saraswati, Uma, dan lainnya. Juga dipuja Ganesha, dewa kebijaksanaan. Kalau ada upacara penyucian dewa-dewi, pandita ikut menyucikannya dengan menyiramkan susu ke arca para dewi. Dan kemudian tentu diiringi dengan bajak. Tidak ada masalah. Toh setelah pemujaan kepada Istadewata, ujungnya adalah memuja Tuhan juga.
bukankah Tuhan kita sama, Brahman? Pandita juga akrab dengan pendeta Mohan MS, penerjemah Bhagavad Gita, yang Bhagavad Gitanya dimasukkan ke dalam web resmi Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat. Pak Mohan kini sudah almarhum, punya pasraman di Cisarua, Bogor. Pandita biasa ke sana memuja Ista Dewata, terutama Dewi Saraswati. Dresta atau budaya yang dipakai tentu dresta setempat, dan pandita biasa memakai celana panjang karena kebetulan saat itu belum menjadi pendeta. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pandita pernah bersembahyang memakai celana panjang sesuai dengan adat dresta Kaharingan. Tidak ada masalah. Tentu saja kalau masuk pura di Palangkaraya, ada beberapa pura di sana, baik di dalam kota maupun di luar kota, pandita memakai pakaian adat Bali karena pengempon pura itu adalah orang-orang Bali di Palangkaraya. Pandita tentu menyesuaikan diri. Jadi intinya adalah di mana kita berada, ikuti budaya setempat. Kita harus biasa melihat perbedaan. Dalam agama apapun, Tuhan selalu menciptakan perbedaan. Karena lewat perbedaan itu kita saling mengenal dan kemudian bersilaturahmi, atau dalam istilah Bali disebut mesilakrama. Tak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu yang sama. Kalau semua sama, bagaimana kita saling mengenal dan mengasihi orang? Ada orang kaya dan diciptakan orang miskin, agar yang kaya bisa bersedekah atau memberi dana punya kepada yang miskin. Kalau semuanya kaya, siapa yang diberikan dana punya? Atau kalau semua miskin, siapa yang bisa berdana punya? Ada yang berpangkat jenderal, ada yang berpangkat kopral. Agar jenderal itu ada yang menghormati, siap jenderal. Kalau semuanya jenderal, siapa yang siap jenderal? Semuanya jenderal. Jadi ada tempat suci yang bernama pura dengan sesajen yang rumit, tapi penuh dengan seni yang indah. Ada juga tempat suci kuil atau mandir yang sesajennya sederhana. Jangan suka memusuhi rumah Tuhan. Apakah itu bernama pura, kuil, mandir, ashram, dan seterusnya. Di Bali kan banyak juga ada padepokan atau perguruan yang mengajarkan silat, kanda empat, kebatinan. Bahkan dengar-dengar ada perguruan yang mengajarkan ilmu liak. Pandita kurang tahu persis. Malah gurunya ada yang disebut Mahaprabu atau Maharsi. Padahal dalam kitab-kitab Hindu, Maharsi itu adalah sang penerima Weda. Dan yang menyusun Weda itu menjadi Catur Weda. Hanya itu disebut Maharsi. Tapi di Bali ikut-ikutan ada yang menyebut dirinya Maharsi. Ya, tidak apa-apa sepanjang tidak membuat perpecahan. Kalau kita tidak suka dengan cara-cara atau dresta mereka di dalam memuja Tuhan, ya jangan masuk ke sana. Kalau kita tidak suka mendengarkan bajan, kita
asing mendengarkan nama sekarang, dan seterusnya. Ya kita tetap mewargasari, mekidung, mewirama, mesantian. Sama dengan dunia modern. Kalau tidak suka dangdut, ya jangan putar lagunya Cita-Citata. Tak bisa sewenang-wenang kuil orang mau ditutup, mandir orang mau ditutup. Memangnya kita ini siapa? Pandita memohon dengan sangat hormat. Sangat hormat. Cobalah tenggang rasa. Jangan suka membenci sesama penyembah Tuhan atau sesama bakta Tuhan. Kalian tetap akan gusar dan gelisah kalau memendam amarah dan dalam pikiran terus diselimuti oleh kebencian pada orang lain. Hanya karena berbeda cara menyembah Tuhan. Percayalah, orang yang kalian benci, orang yang kalian hina akan tetap tenang hidupnya. Kalian sendiri yang justru tak mendapatkan berkah. Rezeki kalian pasti seret. Usaha kalian bisa berantakan. Keluarga bisa kacau. Saran pandita, coba praktekkan, berhenti misuh-misuh di Facebook atau di Instagram atau di Twitter atau di media sosial apapun. Pasti hidup kita lebih tenang. Semakin sering kita misuh-misuh dan berbicara kasar di media sosial atau dimanapun, semakin gelisah hidup kita. Kok kita menyiksa diri kita sendiri? Leluhur orang Bali punya sesongan. Celebingkah beten biu, belahan pane, belahan pasu. Gumi linggah ajak liu, ada kene, ada keketu. Ada demen memuja Tuhan dengan bernyanyi, ada demen mekidung, ada demen menggambel, ada demen menari. Padelen demene. Kenapa kita saling mencongkrah? Umat sedharma yang berbahagia, mari kita hidup menyama beraya, saling asah, saling asuh. Jangan terprovokasi oleh orang yang kepingin jabatan. Nanti habis pemilu mereka duduk sebagai anggota DPR, sebagai anggota DPD, bahkan jika mungkin menjadi gubernur. Kita terus dapat sakitnya saja. Kita lalu ditinggal dan kemudian nyesel. Lalu kita berkata, wah nyesel, 5 tahun lagi nggak akan kita pilih. Nanti dekat-dekat pemilu kita terjebak lagi dengan provokasi itu. Umat sedharma dan adik-adik kaum muda di mana saja berada, di tempat-tempat yang terpencil, Bontang, Sangatta, Banjarbaru, Lampung, Bau-Bau, Palopo, dimanapun. Pandita mohon maaf karena tidak bisa mengunjungi kalian di masa pandemi ini. Mudah-mudahan setelah pandemi kita bersua kembali. Dan pesan pandita adalah jangan kita coba-coba menjadi polisi agama. Jadilah pemeluk agama yang benar. Suksma, Rahayu, Om Santi, Santi, Santi.
Oh,